Saya Muhammad Safar Safiska. Nama saya Najatul Hawa. Saya Dial Hatta Tamas Terus Panji. Nama saya Sultan Adifa. Nama saya Maulina Jafira dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Rafiskilah dari Perkenalkan, nama saya Raffi Ihsan Suntari. Nama saya Naila Farah. Islam dalam sejarah dibangun atas dua sisi, yaitu nilai yang hendak ditegakkan dan masyarakat akan kepastian hukum. Sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam sekaligus sebagai sumber utama hukum Islam. Hal ini berarti ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Pengertian ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai ayat 18. Inna alaina jam'atu wa qur'anah fa idza qara'natun fattabi' qur'anah. Artinya, sesungguhnya kami akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan. Fungsi dan kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran bagi kehidupan umat manusia merupakan sumber utama bagi kehidupan. Sebab segala ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Al-Quran harus dijadikan pijakan bagi manusia. Sementara itu, fungsi Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Yang kedua, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang keempat, sumber hukum Islam yang pertama dan yang utama. hadis. Pengertian hadis dalam bahasa adalah perkataan, ucapan, atau cerita. Menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pembagian hadis, menurut sumbernya, hadis dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hadis qudsi dan hadis nabawi. Menurut kualitasnya, hadis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut: hadis makbul dan hadis mardud. Kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yaitu kedudukan hadisnya. Kedudukan hadis dalam hukum Islam adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal itu sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran seperti berikut: Mayyutir rasulah faqad atau Allahu wa ma tawalla fama arsalnaka alaihim hafidh. Artinya, barang siapa yang menanti Rasul, maka sesungguhnya dia telah menanti Allah. Dan barang siapa berpaling atau dari ketataan itu, maka ketahuilah kami tidak mengurusmu, Muhammad, untuk menjadi pemelihara mereka. Hadis. Bayan 1. Bayan at-takrir, memperkuat hukum-hukuman yang telah ditentukan oleh Al-Quran. 2. Bayat at-tasfir, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. 3. Bayan at-tasyir, menetapkan hukuman atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. 4. Bayan an-nasykh, yaitu mengganti sesuatu hukuman atau menaskahnya. Ijtihad. 1. Pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada yang artinya berusaha dengan bersungguh-sungguh. Ijtihad adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan syara yang bersifat operasional dengan istinbat. 2. Metode ijtihad. A. Ijma'. B. Qiyas. C. Urf. D. Masalihul mursalah. E. Istihsan. F. Istisab. G. Syarat melakukan ijtihad. Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Berikut syarat-syaratnya. Yang pertama, memahami Al-Quran berikut dengan asbabun nuzul. Yang kedua, memahami ilmu hadis. Yang ketiga, mengetahui secara mendalam bahasa Arab. Yang keempat, mengetahui tempat-tempat ijma'. Yang kelima, mengetahui usul fikih. Yang keenam, mengetahui maksud-maksud syarat. Yang ketujuh, bersifat adil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.